Part 10 Novel Alchemy Emperor of the Divine Dao Bab 28 sampai dengan 30 Buah Spiritual Hijau. Saat Shocking Electricity Sword Arch dibuka, pedang panjang Linghan bergerak bebas, sosoknya anggun. Menemani tampilan Shocking Electricity Sword Arch adalah Exciting Cloud Step. Setiap langkah panjangnya sekitar 4 atau 5 meter, kadang ke kiri, kadang ke kanan, tiba-tiba ke depan, tiba-tiba mundur. Langkah-langkahnya tampak aneh dan sangat cepat, menjadi buram di mata pengamat manapun. Liu Yutong memandang dari samping dan tidak bisa membantu menganggukkan kepalanya secara rahasia. Jika dia menekan tingkat kultivasinya ke lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, dia pasti tidak akan mampu melakukan sebaik Linghan. Sebaliknya, dia mungkin akan menghadapi bahaya dari semua sisi sekarang. Setelah semua, ada perbedaan besar dalam tingkat budidaya antara Linghan dan lawannya, 2 lapisan. Selanjutnya, lawannya adalah binatang iblis. Biasanya, dalam pertempuran antara seorang seniman bela diri dan binatang iblis, seniman bela diri perlu memiliki sedikit keuntungan dalam tingkat kultivasi untuk mencapai kemenangan. Jika tingkat budidaya seniman bela diri dan binatang iblis hampir sama, maka seniman bela diri memiliki peluang lebih tinggi untuk kalah. Lagi pula, tidak semua seniman bela diri jenius dalam pertempuran. Gerakan pedang Linghan menjadi semakin cair. Langkahnya alami dan mulus saat ia menikmati kesenangan bertarung. Dia benar-benar terlalu fokus pada jalur alkimia di kehidupan terakhirnya. Dalam hal seni bela diri, ia dulu hanya peduli pada tingkat kultivasi. Seluruh perjalanannya ke atas baru saja menjadi pemahaman dangkal seni bela diri. Tapi kali ini, ketika dia sekali lagi melangkah ke jalur seni bela diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa seni bela diri sebenarnya bisa sangat menarik juga. Serigala darah roten telah menjadi mitra sparringnya, memungkinkannya untuk berlatih bergerak sesuka hatinya, menahan genggamannya akan seni pedang listrik yang mengejutkan. 10 menit kemudian, serigala darah roten sudah dipenuhi luka dan memar. Ini menyebabkannya menjadi sangat menakutkan. Manusia yang tampaknya lemah ini sebenarnya sangat kuat. Itu tidak ingin mundur, tetapi bahkan lebih takut bahwa tidak hanya keduanya tidak akan menjadi persembahan bagi taringnya, tetapi itu sendiri akan menjadi makanan bagi 2 manusia ini. Tidak ada jalan keluar. Linghan tertawa keras. Pedang itu bergerak sesuai keinginannya. 2 kilatan Sword Ki dirilis bersamaan di antara kilatan cahaya dingin. 2 kilatan Sword Ki. Dia akhirnya berhasil menembus. Peu. Darah muncrat saat bunga crimson tiba-tiba mekar di leher serigala darah busuk. Tubuhnya yang besar tumbang dengan suara keras, matanya terbuka lebar seolah-olah masih tidak percaya bahwa manusia di lapisan ke-7 dari Body Refining Tier benar-benar dapat membunuhnya. Binatang buas iblis memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Binatang iblis yang kuat bahkan mungkin memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Linghan mengangguk. Kekuatan 2 kilatan Sword Ki memang besar. Sebelumnya, 1 kilatan Sword Ki hanya memungkinkannya untuk bertarung sejajar dengan serigala darah roten, tetapi 2 kilatan memungkinkan dia untuk membunuhnya dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, bahkan jika tingkat kultivasi adalah sama, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan sebenarnya dari seniman bela diri yang berbeda. Di samping, Liu Yutong sekali lagi dikejutkan oleh keheningan. Hanya sedikit waktu ini, dan Linghan telah meningkat dari 1 Flash Sword Ki menjadi 2. Jika pamannya tahu tentang ini, bukankah dia akan dipermalukan sampai melompat ke sungai dan menenggelamkan dirinya sendiri? Karena pamannya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun untuk membentuk 4 kilasan pedang Ki, dia sudah diakui sebagai pendekar pedang jenius oleh seluruh klan. Tapi, jika dibandingkan dengan Linghan, namun, dia tidak tahu seberapa jauh di depan garis permulaan Linghan, atau seberapa mengerikan kemampuan pemahamannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai surga tier pada usia 200 tahun dalam kehidupan terakhirnya? Makan malam sudah beres, kata Linghan sambil tersenyum. Mereka berdua menemukan sungai kecil. Duduk di tepi sungai, mereka membersihkan tubuh serigala darah roten. Mereka secara alami tidak akan membuang darah binatang iblis dan menuangkan semua darah ke dalam kantong.
Setelah itu, Ling Han akan mandi dalam darah untuk menyerap esensi dari itu untuk meredam tubuhnya sendiri. Mereka menyalakan api dan memotong kaki serigala untuk dipanggang. Setelah menaburkan garam di atasnya, aroma harum sangat cepat menghilang. Seharusnya tidak ada banyak tuntutan saat dalam perjalanan keluar di hutan belantara. Setelah mereka mencuci kaki serigala dengan air bersih dari sungai dan mengering, langit sudah benar-benar gelap. Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka. Sebaliknya, mereka berdua duduk bersila di tepi sungai dan mulai berkultivasi. Ling Han mandi dengan darah binatang iblis itu. Dia mulai mengedarkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan untuk mengekstraksi esensi darah yang terkonsentrasi untuk digunakan sendiri. Setelah hanya sedikit lebih dari 10 menit, darah binatang yang lengket dan padat ini menjadi berair dan encer. Esensi di dalamnya sudah sepenuhnya habis. Seperti yang aku pikirkan, memperbaiki fisik seseorang benar-benar sangat sulit, pikir Ling Han. Mari kita gunakan sebuah contoh. Jika seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier secara sadar mempertahankan menggunakan Origin Power yang menutupi tubuhnya sambil diserang secara bebas oleh seorang seniman bela diri dari Body Refining Tier, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk menembus lapisan pertahanan ini. Namun, jika mereka tidak mencoba untuk mempertahankan, pertahanan seorang seniman bela diri elemen Gathering Tier tidak jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri dari Body Refining Tier. Misalnya, jika seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier disergap oleh seorang seniman bela diri di Body Refining Tier ketika tidur, maka kemungkinan besar bahwa ia akan mati karena kecerobohannya. Sementara itu, memperkuat fisik seseorang akan memastikan bahwa pertahanan ini akan menjadi pasif dan permanen, aktif bahkan ketika tidur atau tidak sadar. Namun, penguatan fisik adalah tugas yang sangat sulit yang membutuhkan biaya sejumlah besar harta karun alami yang berharga. Ling Han adalah tipe sebelumnya, dan tidak menghabiskan banyak usaha untuk memperkuat fisiknya dalam kehidupan terakhirnya. Tentu saja, alasan mengapa darah binatang buas itu dapat disuling dengan begitu cepat adalah karena gulir surga yang tidak dapat dihancurkan terlalu kuat dan sangat efisien. Kalau tidak, untuk jenis teknik budidaya lainnya seperti keterampilan kulit batu, mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk sepenuhnya disempurnakan. Ling Han bisa dengan jelas merasakan otot-ototnya menjadi lebih padat dan kulitnya lebih keras. Jika sepotong batu tajam ditarik di atas kulitnya, yang paling dilakukannya adalah meninggalkan tanda putih. Dengan segera, dia seharusnya dapat mencapai tubuh Deathray Tier. Setelah malam berlalu, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka di gunung, mencari binatang buas untuk bertarung. Sejak hari kedua dan seterusnya, sepertinya keberuntungan mereka berubah menjadi lebih baik karena mereka terus-menerus bertemu dengan binatang buas iblis. Ini tidak hanya memberi Ling Han kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran yang sebenarnya, tetapi juga memberinya banyak darah binatang buas, yang memungkinkannya untuk terus maju dalam budidaya gulir langit yang tidak dapat dihancurkan. Pada hari keempat, mereka keluar dari hutan dan melihat 5 orang duduk di tanah terbuka tidak terlalu jauh di depan. Mereka berlima tampak seolah-olah mereka telah melalui pertempuran besar, masing-masing dari mereka terlihat sangat menyedihkan. 5 orang ini semuanya anak-anak, semuanya berusia kurang dari 20 tahun. 3 dari kelompok telah mencapai lapisan ke-9 dari Body Refining Tier sementara 2 lainnya berada di lapisan ke-8. Di tempat kecil seperti Grey Cloud Town, berdasarkan tingkat kultivasi masing-masing, mereka berlima pasti bisa dipuji sebagai jenius. Liu Yutong segera mengambil cadar untuk menyembunyikan wajahnya. Dia terlahir terlalu cantik dan kecantikannya yang tidak duniawi dengan mudah menyebabkan masalah, meskipun dia sendiri tidak takut dengan masalah seperti itu. Saudaraku, dari kota mana kamu berasal? Salah satu pria muda itu bertanya. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan, mengisyaratkan bahwa ia harus berasal dari klan besar dan kaya. Ling Han tersenyum, dan berkata, Grey Cloud Town. Kita semua dari Quarok Town, pemuda itu terus berkata, dan mulai memperkenalkan kelompoknya. Saya Liu Dong, dia Chen Pengju, dia Li Hao, orang itu Yo Chang, dan keindahan di sini adalah Ju Sui, Nona Ju. Ling Han mengangguk pada mereka berlima, dan berkata, aku Ling Han, dan ini di sini adalah Liu Yutong.
Ling Han, kami menemukan buah spiritual hijau barusan, namun ada penjaga iblis yang sangat kuat berdiri di dekatnya, jadi kami tidak punya cara untuk sampai ke sana. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Liu Dong menyarankan kepada Ling Han. Alasan dibalik sikap ramahnya diungkapkan oleh kata-katanya. Oh, hati Ling Han bergerak. Buah spiritual hijau tidak hanya akan meningkatkan tingkat budidaya seorang seniman bela diri, itu juga sangat bermanfaat bagi seorang seniman bela diri yang bersiap untuk menerobos ke tingkat pengumpulan elemen. 5 orang di depannya sangat dekat untuk mencapai puncak lapisan ke-9 dari Body Refining Tier. Jika mereka mengkonsumsi buah spiritual hijau pada tahap ini, itu akan sangat membantu untuk terobosan mereka. Buah spiritual berbeda dari pil alkimia. Itu adalah harta yang sepenuhnya alami, jadi mengkonsumsinya tidak memiliki efek samping. Tidak seperti bagaimana halnya dengan pil alkimia, jika seseorang terus-menerus mengambil pil alkimia, jejak kotoran beracun yang ada dalam pil alkimia akan menumpuk di dalam tubuh mereka. Namun, ada beberapa buah spiritual yang memiliki efek begitu kuat sehingga mereka harus disempurnakan menjadi pil sebelum dikonsumsi. Kalau tidak, itu akan sama dengan bunuh diri. Apa tingkat binatang iblis itu? Tanya Ling Han. Miasma Cloud Beast, lapisan ke-9 dari Body Refining Tier, jawab Yao Chang. Ling Han tiba-tiba mengerti mengapa bahkan 5 orang ini tidak berdaya. Saat miasma Cloud Beast akan terus melepaskan racun-racun dalam jumlah besar selama pertempuran, para pejuang harus menahan nafas. Namun, dalam pertempuran sengit, bahkan untuk seorang seniman bela diri, berapa lama mereka bisa menahan nafas? Dengan demikian, tanpa menghancurkan kekuatan untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu yang sangat singkat, tidak akan ada cara untuk mengalahkan miasma Cloud Beast. Namun, kamu harus terlebih dahulu menerima serangan pedang dari saya untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup. Li Hao berbicara dan mengacungkan pedang di tangannya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat dingin, sepenuhnya bermaksud untuk pamer. Kamu harus hati-hati, dia ada di lapisan ke-9 Body Refining Tier. Selanjutnya, nama panggilannya adalah Sabre Maniak. Dia tidak pernah bercanda ketika berbicara tentang pedang. Zhu Shuei memperingatkan, jika tingkat kultivasi kamu tidak di atas lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, maka lebih baik jika kamu tidak mengambil serangan langsung. Ling Han mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, aku hanya perlu mengambil 1 serangan darimu. Hanya 1. Li Hao terus berkata dengan sangat dingin dan sombong, tampak seperti semacam ahli pendekar pedang. Baiklah, ayolah. Ling Han tidak menyombongkan kemampuannya sendiri, juga tidak menunjukkan penghinaan terhadap lawannya. Dia hanya mengangguk dengan tenang sebagai tanggapan. Li Hao bergerak dan tiba di depan Ling Han. Tangan kanannya diletakkan di gagang pedang di pinggangnya, tetapi dia belum bergerak untuk mengeluarkannya. Kaki kirinya ada di depan sementara kaki kanannya tetap di belakang. Tubuh atasnya sedikit condong ke depan, ekspresinya penuh konsentrasi. Ling Han sedikit terkejut, orang ini benar-benar terlihat sedikit sopan, dan samar-samar memiliki kaitan seorang pendekar pedang. Li Hao menarik pedangnya tiba-tiba, dan kilatan cahaya dingin menyala dan menebas dengan cepat ke arah Ling Han. Ding! Suara tajam bergema dan percikan terbang. Ling Han berhasil menarik pedangnya tepat waktu, menggeseknya dengan pedang. Namun, pedang panjang itu tidak membentur kepala pedang itu. Alih-alih, itu jauh dari ujung pedang sampai ke gagang pedang dan dengan cara ini berhasil menghilangkan beratnya pedang itu. Gerakan pedang itu sangat cepat. Serangan saber Li Hao tiba-tiba berakhir. Zhu Shuei dan teman-temannya semua terkejut. Kekuatan Ling Han ditampilkan dalam 1 serangan ini jelas hanya lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, namun ia berhasil membubarkan tebasan kekuatan penuh Li Hao, menunjukkan lebih dari keterampilan pedang yang luar biasa. Kamu lulus, Li Hao mengangguk, ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Namun Ling Han memberikan jentikan pedangnya yang panjang, dan berkata, kamu juga harus mengambil serangan dariku. Haha, apakah kamu menguji saya? Li Hao tertawa besar. Meskipun Ling Han berhasil melakukan serangan pedang darinya, ini tidak menandakan bahwa ia akan mampu bertarung bahkan dengan bersamanya. Ini benar-benar 2 masalah yang berbeda.
Sesuatu seperti itu, kata Ling Han sambil tersenyum. Kamu berani? Kalau begitu, ayo. Li Hao berkata dengan percaya diri. Ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya, dia telah mengkonfirmasi bahwa tingkat budidaya Ling Han hanya di lapisan ketujuh dari Body Refining Tier. Meskipun keduanya sama-sama berada di tahap akhir Body Refining Tier, perbedaan dua lapisan masih sangat berbeda. Pedang di tangan Ling Han bergerak dengan cara yang rumit dan tiba-tiba menusuk ke depan, mengarah langsung ke leher Li Hao. Li Hao secara alami tidak takut pada serangan Ling Han. Dia mengacungkan pedangnya di sebuah blok. Dengan ding, pedang panjang menghentikan pendekatannya tepat di depan tenggorokannya, hilang karena selebar rambut. Kamu kalah, Ling Han menarik pedangnya. Saya jelas memblokirnya. Li Hao baru saja akan berbicara, ketika dia melihat bahwa Ling Han memberikan jentikan pedangnya, dan sinar cahaya dingin berwarna putih melintas dengan cepat. Pedang Qi. Liu Dong secara bersamaan terengah-engah. Li Hao tidak bisa membantu ekspresinya menjadi gelap. Dia secara alami tahu kekuatan Sword Qi, jadi dia mengangguk dan berkata, aku sudah kalah. Jika Ling Han telah melepaskan Sword Qi sekarang, maka dia saat ini hanya akan menjadi mayat. Liu Dong dan teman-temannya terkejut setengah mati. Fakta bahwa Ling Han berhasil menangkis pedang Li Hao sebelumnya telah membuat mereka merasa sangat terkesan. Tapi sekarang ini sebenarnya adalah seorang pria yang bahkan membentuk Sword Qi, dia benar-benar tak terbayangkan. Roh Juang Li Hao bangkit lagi, dan berkata, mari kita bertanding sekali lagi. Dia belum mengalami pertempuran dengan seseorang yang bisa membentuk Sword Qi. Ini adalah kesempatan langka. Baiklah. Ling Han mengangguk setuju. Dia memiliki sedikit niat untuk melatih Li Hao saat dia berpikir bahwa bocah ini akan dapat melangkah ke jalan pendekar pedang yang sebenarnya. Saat dia berbicara, tangan kanannya bergerak, dan pedang panjangnya sekali lagi melesat keluar. Li Hao secara alami akan memberikan yang terbaik, dan buru-buru mengayunkan pedangnya ke tebasan. Dia ingin menggunakan berat pedang untuk memaksa Ling Han terbang keluar dari tiang. Dia memilih untuk menyerang daripada pertahanan murni. Ding, 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 dua pejuang itu bertarung dengan sengit. Li Hao tidak langsung menyelesaikan babak ini. Namun, dia menderita sedikit karena Ling Han mulai menggunakan Sword Qi yang meninggalkan banyak luka di tubuh Li Hao. Puluhan langkah kemudian, Li Hao dengan tegas menyerah. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin benar-benar kehabisan darah. Pedang Qi memang kuat, katanya, frustrasi dan bersemangat. Jika dia bisa membentuk Saber Qi, maka situasinya mungkin sama sekali berbeda. Jangan berkecil hati, kamu sudah cukup terampil, kata Ling Han dengan tepat. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk seni pedang di kehidupan terakhirnya, seberapa pintar dia? Selain itu, dia pernah mencapai puncak Heaven Tier. Pelatihan satu harinya akan sebanding dengan pelatihan 1 tahun seseorang di Body Refining Tier, atau bahkan pelatihan beberapa tahun. Berapa usia Li Hao sehingga dia benar-benar bisa berdebat dengannya? Zhu Sui dan teman-temannya terkejut dan gembira. Keterkejutan mereka disebabkan oleh fakta bahwa Li Hao adalah yang terkuat di antara mereka namun masih tidak layak untuk menjadi lawan Ling Han. Kegembiraan mereka adalah karena kesempatan mereka untuk mendapatkan buah spiritual hijau telah meningkat pesat sekarang dengan bantuan ahli pedang. Kelompok 7 berangkat menuju ke tempat buah spiritual hijau berada. Jadi sepertinya Brother Ling adalah pewaris klan Ling dari kota Cloud Grey. Itu aneh, kita seharusnya sudah lama mendengar tentang keberadaan jenius seperti Brother Ling. Dalam perjalanan ke tujuan mereka, Ling Han telah menjadi fokus perhatian 5 anak muda, dan dengan demikian diliputi oleh pertanyaan mereka. Ini normal, pendahulunya tidak tahu bahwa dia memiliki basis roh kelas abadi, juga dia tidak tahu keterampilan kelas 5 elemen surga. Akan aneh jika dia terkenal. Ling Han hanya menjawab bahwa dia lebih tenang di masa lalu, dan dengan demikian menangkis pertanyaan ini. Meskipun Zhu Sui dan teman-temannya juga memiliki banyak minat pada Liu Yutong, dia diam-diam, dan Ling Han juga sepertinya tidak akan memperkenalkannya, sehingga mereka hanya bisa merasa penasaran di hati mereka. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat yang sangat lembab. Di depan mereka, tiba-tiba muncul sebuah gua. Mereka bahkan belum memasuki gua tapi sudah bisa mencium bau menjijikkan.
Namun, samar-samar mereka bisa melihat tanaman yang tingginya sekitar 1 meter, batangnya tidak memiliki daun, tampak seperti tebu. Namun, ada beberapa buah tergantung di sana, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tepatnya 7 di antaranya. Jika kita mendekat, kita akan terkena racun. Kita harus menahan nafas jika ingin maju ke depan. Miasma Cloud Beast itu sangat licik, itu pasti tidak akan meninggalkan pengaruh racun. Kita harus mengeluarkan miasma Cloud Beast itu. Selama kita dapat menghalanginya untuk beberapa saat, kita akan dapat mengekstraksi buah spiritual. Nona Liu dan Wei akan bertanggung jawab untuk mengekstraksi buah spiritual hijau. Kami 5 pria akan bertugas menghalangi miasma Cloud Beast. Sepakat? Ini sebagian besar diarahkan pada Ling Han. Mereka berdua akan memiliki 1 orang di tim mendapatkan buah untuk menghindari salah satu pihak merebut buah dan melarikan diri. Ling Han tersenyum dan mengangguk. Jika mereka tahu apa tingkat kultivasi Liu Yutong, maka mereka mungkin tidak akan menawarkan saran semacam ini. Kita harus mengeluarkan miasma Cloud Beast dulu. Jika kita memulai pertempuran di gua, maka kita tidak akan dapat mengambil keuntungan dari jumlah superior kita, kata You Chang. Kelima pria itu mengeluarkan senjata masing-masing, membenturkan satu sama lain untuk membuat keributan. Hanya butuh beberapa saat sebelum makhluk yang tampak mirip dengan babi liar berlari keluar dari gua. Ada kantung udara di sekujur tubuhnya yang terus mengeluarkan kabut abu-abu. 2 taring tebal panjang menonjol di luar bibirnya, tampak seperti 2 tombak pendek, memancarkan tekanan kuat. Ini adalah miasma Cloud Beast. Dengan kekuatannya, itu bisa dianggap berada di eselon atas binatang iblis tier penyulingan tubuh. Miasma Cloud Beast muncul di pintu masuk gua, namun tidak menyerang. Ia hanya menggeram dalam-dalam dan memamerkan giginya pada 5 manusia di depannya. Kantung udara di seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan kabut abu-abu, membentuk awan gelap di atasnya. Ayo pergi! You Chang berteriak keras dan membuat langkah pertama. Liu Dong, Chen Pengju dan Li Hao mengikuti di belakang. Keempat dari mereka secara bersamaan mengacungkan senjata masing-masing dan terbang menuju miasma Cloud Beast. Namun, Ling Han tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia tetap di belakang, diam-diam menonton. 4 lawan 1, meskipun Li Hao dan rekan-rekannya memiliki keuntungan dalam jumlah, di bawah pengaruh racun beracun yang terus-menerus, mereka tidak bisa menampilkan kecakapan penuh mereka dan sangat cepat berada di pihak yang kalah. Mereka tidak bisa menahan perasaan sangat khawatir, bukankah mereka membuat kesepakatan untuk bergabung dan menyerang bersama? Mengapa Ling Han hanya berdiri di samping dan menonton? Shua! Tepat pada saat itu, Ling Han menarik pedangnya dengan cepat, seolah-olah dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Langkah pedang ini sangat tepat waktunya karena miasma Cloud Beast baru saja bertahan melawan serangan gabungan Liu Dong dan teman-temannya dan pertahanannya melemah, menciptakan peluang bagi Ling Han. Shua! Pedang panjang itu melambai, sepertinya seperti dewa yang turun dari surga. Dengan suara, peu, pedang itu menembus mata kanan miasma Cloud Beast dan masuk lebih dalam ke dalam tubuhnya, mengemudi sepanjang jalan hingga gagangnya. Peng! Miasma Cloud Beast jatuh dengan berat ke tanah. Itu benar-benar terbunuh dalam satu pukulan. Apa? Ibu. Si. Liu Dong dan yang lainnya, termasuk Ju Shui yang telah bersembunyi, terhirup dengan kaget. Itu adalah miasma Cloud Beast yang sebenarnya, salah satu binatang iblis terkuat di antara tubuh penyulingan tingkat tubuh. Namun, itu terbunuh dalam satu pukulan. Bagaimana mereka bisa menerima sesuatu yang sulit dipercaya? Tapi segera, mereka mengambil langkah mereka. Jika seseorang berbicara, mereka secara alami akan menghirup udara. Mereka semua menghirup sedikit racun-racun sekarang, sehingga mereka harus mengedarkan teknik budidaya masing-masing sesegera mungkin untuk melarutkan racun. Jika tidak, organ-organ internal mereka kemungkinan besar dapat menimbulkan korosi. Setelah beberapa saat, Liu Dong adalah orang pertama yang berjalan ke arah Ling Han, dan menepuk pundaknya, dia berkata, "Kupikir kalian bocah sudah takut sampai-sampai kamu tidak bisa bergerak, tapi kamu sebenarnya sangat kuat. Satu seranganmu sebenarnya bisa sangat cepat." Haha, Brotherling benar-benar kuat untuk benar-benar membunuh miasma Cloud Beast dalam satu pukulan, kata Li Hao.
Untuk dapat menyaksikan tebasan yang begitu bersih dan menentukan, dia juga merasa sangat bersemangat karena dia sendiri adalah seorang pendekar pedang. Ling Han hanya tersenyum. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin mudah bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah untuk menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, miasma Cloud Beast memiliki sebagian besar perhatiannya terfokus pada Liu Dong dan yang lainnya sekarang, yang memberinya kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Ling Han pasti tidak akan bisa melawan miasma Cloud Beast dengan alasan bahkan kecuali dia telah membawa penawarnya ke racun miasma sebelumnya. Setelah racun-racun hilang, mereka memetik buah spiritual hijau satu persatu, tetapi tidak merusak tanaman itu sendiri. Rencana yang mereka buat sekarang adalah karena mereka kekurangan waktu, dan hanya bisa memilih untuk mencabut tanaman. Tapi sekarang setelah miasma Cloud Beast mati, mereka secara alami tidak perlu melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun ini adalah obat spiritual alami. Merusaknya sama dengan merusak harmoni alam. 7 buah spiritual hijau mereka masing-masing dapat memperoleh 1. Namun, meskipun Liu Yutong telah menyimpannya, dia pasti akan menyerahkannya kepada Ling Han nanti. Heng, tinggalkan buah-buah spiritual di belakang. Mereka mendengar suara dingin berbicara. 2 pria berjalan ke arah mereka, satu di depan sementara yang lain tetap di belakang. Satu masih muda sementara yang lain sudah tua. Yang lebih muda tampaknya berusia sekitar 20 tahun, sedangkan pria yang lebih tua tampaknya berusia sekitar 7 atau 80 tahun, dengan kepala yang penuh dengan rambut putih. Pembicaranya adalah pemuda itu. Dia berjalan di depan sementara pria tua itu mengikutinya dari belakang seperti pelayan. Ling Han melirik pasangan yang mendekat. Dengan wawasan seorang pejuang di Heaven Tier, dia bisa segera mengatakan bahwa pemuda itu berada di lapisan ke-9 dari Body Refining Tier sementara lelaki tua itu telah mencapai lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Kamu pikir kamu siapa yang begitu sombong? Liu Dong langsung berdiri, meneriaki pemuda yang tidak dikenal itu. Namun, tatapan pemuda itu menyapu sosok mungil Ju Shuei dan wajahnya yang cantik, menunjukkan ekspresi yang tamak. Kemudian, dia dengan jijik berkata, kamu bahkan tidak tahu aku, Hang San. Hehe. Maka kamu seharusnya sudah mendengar tentang Stone Wolf Sect, kan? Aku adalah cucu tertua dari penatua Batu Wolf Sekte. Sekte Serigala Batu. Mendengar 3 kata ini, ekspresi wajah Liu Dong dan yang lainnya berubah menjadi penuh dengan ketakutan. Di Rain Country, orang tidak bisa dengan santai memproklamirkan diri sekte atau faksi. Fraksi, sekte, asosiasi, dan masyarakat dari tertinggi ke terendah, ini adalah 4 tingkat yang berbeda. Hanya sebuah sekte yang memiliki prajurit dari Spiritual Ocean Tier yang dapat mengklaim sebagai fraksi, yang memiliki master di Gushing Spring Tier dapat dinyatakan sebagai sekte. Sebuah partai yang hanya memiliki prajurit di elemen Gathering Tier yang dapat diklaim sebagai asosiasi, sedangkan society akan termasuk dalam kategori terendah. Batu Serigala Sekte adalah sekte terbesar dalam 1000 mil. Menurut rumor, 9 sesepuh agung adalah semua prajurit di Gushing Spring Tier, sedangkan Sect Master adalah individu yang berdiri di puncak lapisan ke-9 Gushing Spring Tier. Jika Hang San ini mengatakan yang sebenarnya dan kakeknya benar-benar penatua ke-7 dari gerbang Batu Serigala, maka dia memang memiliki latar belakang yang menakutkan. Hahaha, sekarang kamu tahu siapa aku? Tinggalkan buah rohani dan kalian semua mematahkan salah satu lenganmu, maka kamu bisa tersesat. Namun, kedua gadis ini harus tetap di belakang. Hang San sekali lagi menatap Liu Yutong. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, sosok anggunnya masih menyebabkan jantungnya berdenyut. Dengan pengalamannya yang kaya dalam pertemuan dengan wanita, gadis ini pasti harus cantik. Liu Dong dan rekan-rekannya sangat marah. Mereka dapat meninggalkan buah roh, tetapi untuk benar-benar meminta masing-masing dari mereka mematahkan salah satu lengan mereka? Jika seorang seniman bela diri mematahkan tangannya sendiri, itu akan sama dengan menghancurkan masa depannya sendiri. Ju Shuei menggigil. Dia tahu mengapa dia ingin dia tetap tinggal, dan ini membuatnya merasa jijik, marah dan takut, semua pada saat yang sama. Apakah kamu masih berniat untuk melawan saya? Hang San tersenyum dingin, penatua Yu, buat mereka merasa putus asa. Ya, Tuan Muda.
Pria tua berambut putih di belakangnya menjawab dengan hormat sebelum perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Dia awalnya memiliki sosok bengkok, menjadi perwujudan dari seorang pria tua yang pikun. Namun sekarang, punggungnya sedikit tegak dengan setiap langkah dan auranya terus meningkat, dengan cepat menyebabkan Liu Dong dan yang lainnya pucat. Lapisan ke-9 tingkat elemen pengumpulan. Sebenarnya, Liu Dong dan yang lainnya tidak bisa mengatakan apa tingkat kultivasi Penatua Yu. Mereka hanya tahu bahwa dia jauh, lebih kuat daripada mereka dengan selisih yang besar. Tapi tidak peduli apa lapisan elemen gathering tier yang dia tuju, untuk menekan beberapa anak muda di body refining tier akan semudah membalikkan tangannya. Mereka selesai. Liu Dong dan yang lainnya tampak pucat. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa latar belakang mereka tidak dapat dibandingkan dengan pendatang baru. Adapun untuk membandingkan kekuatan mereka sendiri dengan lawan mereka, mereka juga tidak dapat melakukannya. "Kamu, lepaskan cadar kamu," kata Hang San, menunjuk Liu Yutong. Semakin dia menatap sosok Liu Yutong, semakin api di hatinya menyala dan semakin dia ingin melihat wajah aslinya. Jika penampilan sejati Liu Yutong tidak mencapai harapannya, dia pasti akan membunuhnya dalam satu pukulan karena membuatnya berharap banyak untuk hal yang tidak ada. Konsekuensi? Hang San secara alami tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Sekte Serigala Batu adalah raja di daerah ini. Selama mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara hujan, lalu bagaimana jika dia membunuh beberapa orang? Liu Yutong secara alami bahkan tidak mau repot menanggapi. Apakah kamu tidak mendengarku?" Hang San sedikit kesal. Dia terbiasa menjadi arogan dan suka memerintah, hal yang paling membuatnya marah adalah jika seseorang berani melanggar perintahnya. Liu Yutong menatap Ling Han. Setelah melihat senyum terpampang di wajah Ling Han, dia kemudian perlahan-lahan meraih kerudungnya dan dengan tenang melepasnya. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh lingkungan mereka menyala. Bagaimana mungkin ada gadis cantik di dunia ini? Sungguh kecantikan yang luar biasa, betapa indahnya. Meskipun sikapnya sedingin gunung es, itu menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Untuk dapat membuat kecantikan ini menjadi hewan peliharaan yang menawan di lututnya, apa arti pencapaian itu? Liu Dong dan yang lainnya kagum sampai-sampai kehabisan napas pertama, tetapi kemudian segera merasa kasihan, karena kecantikan yang luar biasa ini akan jatuh ke tangan Hang San. Hang San secara alami sangat terkejut dan gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menemukan keindahan seperti itu. Matanya melebar ke titik yang seolah-olah akan keluar. Dia tertawa keras dan berkata, "Kecantikan, ke sini." "Hati-hati, Tuan Muda, dia ada di tingkat pengumpulan elemen." Penatua Yu tiba-tiba berbicara, wajahnya yang keriput dipenuhi dengan keseriusan yang luar biasa. Dia tidak bisa mengatakan kekuatan sebenarnya wanita ini. Adalah mungkin untuk melihat tingkat kultivasi seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri, tetapi ini membutuhkan kedua belah pihak untuk berada pada jarak yang cukup dekat. Sama seperti Penatua Yu, dia jauh di bawah Liu Yutong yang berkuasa, jadi dia hanya bisa mengidentifikasi bahwa tingkat kultivasi Liu Yutong telah mencapai tingkat pengumpulan elemen, tetapi tidak bisa mengetahui dengan tepat apa tingkat kultivasinya. Liu Dong dan kelompoknya, serta Hang San, semua mengalami kejutan besar, menampilkan ekspresi sangat tidak percaya.